Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf saya buka saja supaya lebih jelas. Untuk siswa-siswi yang berada di rumah, selamat datang di SMA Negeri 1 Karimun, sekolah yang diidamkan, sekolah yang dituju, sekolah yang merupakan terbaik bagi adik-adik untuk meraih prestasi, yang telah menelurkan prestasi-prestasi yang sudah tamat di sini, yang sudah menetaskan para pejabat-pejabat kita baik di Karimun, di daerah luar Karimun. Nah, inilah sekolah kita. Selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Karimun. Baik siswa-siswi sekalian, untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan surat yang diberikan kepada saya, yaitu pendidikan karakter. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tidak cinta, tidak cinta maka tidak bisa menerima pelajaran, pendidikan, dan apapun yang kita akan terima. Baik siswa-siswi sekarang yang ada di rumah, perkenalkan, nama saya Abdul Rauf, dan saya bukanlah seorang pendidik yang berada di SMA Negeri 1 Karimun, namun sebagai narasumber dalam PLS ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti, para siswa-siswi sekalian menerima apa yang saya berikan, bermanfaat dan menjadi suatu ilmu di suatu saat nanti. Saya lahir di Gresik 12 Maret 1975. Kemudian agama saya alhamdulillah Islam, dan saya seorang PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Kemudian alamat saya di Jalan Satria Dharma di Teluk Air. Istri saya seorang guru, Helvi Hultati, SMA SMP Negeri 2 Karimun, dan anak saya ada 3 orang. Ada Nurafika Dinda Utami yang sudah tamat tahun lalu SMA. Kemudian ada Muhammad Fatahila Ilmi dan Satya Dharma Fahmi. Selanjutnya pendidikan formal saya bisa dilihat di layar. Mungkin siswa-siswi sekalian di rumah ingin tahu, saya juga dulu seorang pendidik yang dari tahun 1997 sudah mengajar di SMP Negeri 2 Karimun, namun sekarang sudah pindah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Alhamdulillah penghargaan yang saya terima seperti Pancawarsa dalam kegiatan pramuka dari 1 sampai ke 4, dan insya Allah tahun depan menyusul yang kelima, Dharma Bakti Satya Lencana 10 juga sudah saya terima, dan Brigade Penolong. Insya Allah kalau bisa keluar di Agustus ini, saya akan mendapatkan kembali Lencana Melati yang dikalungkan dari tingkat nasional. Kemudian karya saya yaitu sebuah buku untuk panduan pramuka. Nah, ini adalah salah satu apa yang akan saya ajarkan kepada siswa-siswi sekalian mengenai pendidikan karakter. Saya sangat terima kasih sekali kepada sekolah yang telah memilih saya untuk materi ini. Kenapa demikian? Karena materi pendidikan karakter merupakan adalah bagian saya untuk pembinaan. Karena pendidikan karakter ini tepatnya nanti akan kita bahas di mana sebenarnya pendidikan karakter yang lebih luas, yang lebih detail, di mana posisi untuk pembinaan karakter. Baik siswa-siswi sekalian yang berada di rumah, semoga sehat-sehat saja dan terus dapat mengikuti pendidikan ini sampai selesai. Pendidikan karakter, mungkin siswa yang berada di ruangan ini, apa ini maksud dengan pendidikan karakter? Ada yang mengetahui? Pendidikan karakter itu terdiri dari 2 kata yang merupakan suatu kata yang berbeda, namun digabungkan menjadi suatu arti yang sendiri, arti yang mempunyai makna tersendiri, di mana ada pendidikan dan ada karakter. Nah, baik, mungkin ada siswa yang berada di sini, silakan ada yang menjawab apa itu pendidikan.
Jadi selama ini kita mendengar pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Namun apakah itu pendidikan itu sendiri? Ada yang bisa menjawab? Baik, mungkin siswa di rumah sudah bisa memikirkan apa itu pendidikan. Silakan dijawab di rumah sendiri nanti, dan sama tidak dengan jawaban yang akan saya berikan kepada siswa-siswi sekalian di rumah. Pendidikan adalah suatu proses di mana pembelajaran kebiasaan kita, di mana keterampilan diolah, di mana pengetahuan manusia yang diteruskan dari yang tahu menjadi yang tidak tahu, menjadi lebih tahu, yang tidak tahu akhirnya menjadi lebih tahu. Proses pendidikan ini beda sedikit dengan pembelajaran. Pembelajaran itu adalah proses transfer ilmu, memberikan ilmu dari yang ngerti dengan yang kurang mengerti, dengan yang tidak mengerti. Tapi pendidikan sudah ada di situ. Jadi pembelajaran berada di dalam pendidikan. Nah, jadi suatu pendidikan ini sangat penting yang kita terima. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Pendidikan itu dapat kita dapatkan di mana saja. Baik itu nanti diri individu sendiri, dari keluarga, dari masyarakat, dari kegiatan-kegiatan dan sebagainya, itu merupakan suatu pendidikan. Namun pendidikan yang terarah, yang baik, yang benar itu bagaimana? Itu tergantung dari kita sebagai pribadi memilahnya. Kemudian karakter. Karakter ini sudah kita dapatkan dari sejak kita mulai mengetahui sesuatu, itu sudah kita mulai belajar di situ. Bahkan pemerintah sekalipun sekarang sudah menganjurkan pendidikan usia dini. Di setiap kelurahan atau desa minimal 1 ada sekolah dini yang dinamakan PAUD, atau TK juga ada. Karena PAUD itu ada KB, ada SPS dan TK. Nah, di mana TK itu sudah diajarkan adalah mengenai pendidikan karakter. Dari sejak usia dini sudah diajarkan yang namanya pendidikan karakter. Oleh karena itu, kenapa TK itu harus juga diajarkan? Tidak pembelajaran, tidak. Maka di situ diberikan, maka anak-anak yang menaik tangga, anak-anak yang bergantungan, anak-anak yang main ayun-ayun, disitulah terdapat terbentuknya suatu karakter. Karakter diri, keberanian untuk mengaji nyalinya. Ya, kalau tidak terbiasa dari awal, dari dini, maka nanti dia akan turun karakternya. Nah, maka terbentuklah suatu kegiatan-kegiatan pendidikan karakter mulai dari tingkat dini sampai saat ini. Bagaimana mengenai SMA? Itu sangat penting karena dari SD, SMP, SMA sudah ada diajarkan di situ. Bahkan sekarang difokuskan lagi, ada namanya pendidikan karakter, diberikan materi seperti ini. Dulu tidak ada, namun sudah ada sebenarnya pendidikan karakter itu dari dahulu. Cuma tidak disebutkan namanya pendidikan karakter, walaupun pelatihan, walaupun pendidikannya sebenarnya sudah ada. Nah, baik dari segi watak, sifat, keterampilan individu yang mengarah kepada keyakinan, kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu karakter. Jadi apa itu pendidikan karakter? Ada yang bisa jawab? Mungkin siswa yang berada di rumah ingin jawab. Coba jawab dalam hati, dalam pikiran, apabila perlu tulis. Betul sama tidak nanti dengan jawaban yang saya berikan. Oke. Baik, yang mungkin yang berada di sini, ada yang bisa menjawab kira-kira mengenai pendidikan karakter? Bang, sini. Baik, ada? Dari yang kita simpulkan sedikit pendidikan dan karakter. Nah, sekarang pendidikan karakter, ada kira-kira yang bisa menggabungkan dalam istilah pendidikan karakter ini? Ada? Bagaimana siswi yang berada di rumah? Ada yang menyimpulkan? Silakan ditulis. Mungkin itu merupakan suatu jawaban. Sama tidak? Nah, baik. Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang terencana, yang sudah di-planning, yang sudah dibuat untuk membangun karakter individu.
agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak. Nah, ini perlu di telaah benar, kemudian perlu di mengerti, karena pendidikan karakter yang terbentuk pada diri kita itu bisa negatif, bisa positif, bisa buruk, bisa baik. Namun yang kita ajarkan, yang kita latih, yang kita bentuk diri kita adalah yang positif, yang baik. Nah, bagaimana supaya diri kita ini lebih baik, lebih bermanfaat untuk diri kita minimal, untuk keluarga, masyarakat, yang penting untuk orang lain. Karena orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi apabila kita hanya begini saja, itu kurang baik. Walaupun diri kita menganggap kita baik. Kita sholat, mungkin yang Islam, ibadah, mengaji, semua dilakukan yang kebaikan. Namun kita tidak bisa untuk memberikan bermanfaat untuk orang lain, itu tidak dikatakan bahwa pendidikan karakter yang diterimanya adalah lebih baik. Nah, jadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna untuk orang lain, itu yang lebih baik. Jadi sebagai manusia bukan untuk diri sendiri saja. Baik, dari sini siswa sekalian sudah bisa diterima. Oke, baik. Siswa yang berada di rumah, ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, itu adalah pendidikan karakter. Jadi kita mengetahui dulu apa pengertian pendidikan karakter itu sendiri. Selanjutnya, fungsi pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu mempunyai fungsi, yakni 3. Yang pertama, pembentukan dan pengembangan potensi. Yang kedua, penguatan dan pembaikan. Yang ketiga, penyaringan. Nah, di mana yang pertama, pembentukan dan pengembangan potensi kita sendiri, agar peserta didik mampu mengembangkan potensi diri untuk berpikir baik, berhati nurani yang baik, berperilaku baik, berbudi luhur. Dalam Islam kita diajarkan berakhlak karimah. Nah, apabila kita sudah terbentuk yang baik-baik ini, maka pendidikan karakter kita sudah mulai baik. Itulah yang dikatakan pendidikan karakter. Namun kalau kita masih iri dengki, sifat kita yang jelek kepada orang, mengganggu orang, mencelakakan orang, itu belum terbentuk suatu pendidikan karakter yang baik. Oleh karena itu pemerintah sangat-sangat sekali mengharapkan pendidikan bangsa Indonesia ini ada memang terbentuk pendidikan karakternya. Di mana akan kita dapatkan yang lebih luas pendidikan karakter, akan kita sampai kepada saat itu nanti. Baik, yang kedua, penguatan dan perbaikan. Memperbaiki dan menguatkan para individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Di mana itu? Pertama, individu. Dari individulah kita bisa terbentuk suatu karakter yang baik. Kalau pendidikan atau karakter kita, individu kita tidak baik, walaupun bagaimana kita masuk pendidikan itu tidak akan berhasil. Maka dari diri kita sendiri, dari diri individu kita ini, maka terbentuklah. Kalau kita yang berubah, maka berubah. Islam juga sudah mengajarkan bahwa tidak akan berubah, kata Allah, nasib suatu kaum, nasib suatu manusia itu sendiri apabila kita tidak merubahnya. Maka dari diri kita sendiri, rubah dulu karakter kita sendiri, terima dulu yang baik, jangan yang buruk-buruk itu kita terima. Kenapa demikian? Karena sudah zaman digital kita ini, sangat banyak pengaruh-pengaruh buruk nantinya. Baik, kemudian di keluarga juga begitu. Pendidikan karakter di keluarga itu sangat menentukan juga. Contoh, misalnya ada suatu keluarga yang broken home,
Ada ayah dan ibu selalu bertengkar, ada adik beradik selalu berkelahi bertengkar, layar rumah dan tidak terdidik. Apa yang terjadi? Namun apabila seorang keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang baik, maka karakter diri seorang manusia itu akan baik. Itu dari keluarga. Kemudian dari satuan pendidikan. Nah, di sini satuan pendidikan karakter dibagi jadi 3 bagian yang masuk. Yang pertama yaitu di ekstrakurikuler, yang kedua di kokurikuler, yang ketiga di intrakurikuler. Nah, ini 3 ini apa sebenarnya? Kenapa yang pertama ekstrakurikuler? Disinilah yang paling besar pembentukan karakter. Beda dengan di kelas, di sekolah yang kita pelajari seperti biasa. Itu pembelajaran, proses belajar mengajar, proses transfer ilmu antara guru dengan siswa, siswa menerima ilmu dari guru. Namun kalau pendidikan karakter ini di ekstrakurikuler, itu sangat banyak sekali perannya. Diperkirakan 60-70% situ paling banyak ekstrakurikuler. Kenapa saya katakan demikian? Contoh seperti kegiatan kepramukaan yang saya geluti saat ini, itu sangat paling banyak dan bahkan sempurna suatu organisasi masalah pendidikan karakter. Oleh karena itu saya bilang tadi, saya sangat senang sekali mendapat materi di pendidikan karakter sesuai dengan diri saya, seorang pramuka yang sampai saat ini, dari mulai saya SD sampai ke saat ini belum pernah lepas atau gantung pramuka. Baik siswa-siswi sekalian yang berada di rumah, mungkin yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, apapun yang ada di sekolah itu semuanya baik. Pasti ada pembinaan karakter, baik itu PKS, PMR, mau apa lagi, misalnya karate, olahraga, nari, semua ada di situ. Mau pasos, mungkin yang pas kiruannya, kedisiplinan itu ada. Nah, maka disitulah organisasi ekstrakurikuler yang di sekolah itu adalah banyak sekali memberikan pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini yang berada di sekolah selalu banyak masuk kepada ekstrakurikuler. Kembali, kenapa saya bilang tadi saya senang di pramuka? Bahkan pemerintah sekarang sudah mencanangkan dari tahun berapa? 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu sudah canangkan bahwa setiap sekolah diintegrasikan pramuka itu. Betul? Mungkin adik-adik yang berada di rumah, yang sudah dari SMP, ada dari SD dulu, sudah mendengar itu. Pelajaran sudah diintegrasikan, ada kegiatan pramuka di situ. Bahkan materi-materi sudah masuk ke dalam pelajaran, ada kegiatan pramuka. Nah, itulah kenapa pramuka adalah paling sempurna ekstrakurikuler yang membina untuk pendidikan karakter. Mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandegak, dan laksana dan pembina, itu semuanya adalah pendidikan karakter yang dibina di situ. Oh, bagaimana dengan pendidikan lain? Saya bilang tadi, untuk ekskul yang lain juga begitu. Namun kalau kita bandingkan, yang terlengkap sempurna untuk ekstrakurikuler adalah pramuka. Kalau misalnya pasos, bagus dalam dia menegakkan menjadi satria dalam kedisiplinan, dalam baris berbaris, dalam bagaimana integritas seorang diri individu yang mengajarkan memimpin, yang dipimpin, kekompakan itu kan dibina semua sama. Begitu juga PMR-nya, bagaimana dia bagaimana membantu orang, bagaimana dia menyelamatkan kawan yang sedang kecelakaan, itu diajarkan di sana. Begitu PKS juga, yang bagaimana dia mengatur teman-temannya untuk berbaris, mengatur jalan seperti setiap pagi akan kita lihat. Di SMA 1 ini selalu saya lihat. Apabila saya lewat di sana mau pergi kerja ke dinas pendidikan, saya selalu melihat ada PKS di situ. Bagus. Artinya itu terbentuklah suatu pendidikan karakter. Nah, apalagi yang tadi saya kembali kepada pramuka, itu sangat lengkap sekali. Semuanya ada, organisasi apapun ada di pramuka. Walaupun hanya sekilas-sekilas dasarnya. Contoh, ada nggak karate di pramuka? Ada.
pramuka pengambilan karate, TKK karate, TKK pencaksilat, di situ sudah ada juga. Ada PBW-nya untuk pasus, ada di pramuka. Ada PMR, ada juga di pramuka. Mau ada penyita alam, di pramuka juga ada, apa lagi. Nah, di pramuka itu sudah lengkap semuanya di situ. Itulah salah satunya ekskul yang sangat baik. Oleh karena itu saya tidak pernah melepaskan yang namanya pramuka. Kemudian masyarakat. Di kegiatan masyarakat juga ada. Apakah itu namanya Karang Pamitran? Karang Taruna, maaf. Kemudian ada yang namanya KNPI untuk organisasi pemuda. Saya juga sudah 2 periode bergabung di KNPI, menjadi wakil sekretaris KNPI. 2 periode. Dan menjabat di situ. Saya bergabung. Dan ada pernah juga saya menjadi bendahara organisasi yang namanya Pemuda Muhammadiyah. Saya ikut bergabung di sana. Pernah dalam Muhammadiyah itu ada Kokam. Saya ikut mengambil di sana. Nah, kenapa? Itu adalah suatu pembentukan karakter pada diri saya. Nah, jadi di masyarakat pun ada banyak organisasi masyarakat untuk pembinaan karakter adik-adik semuanya, untuk siswa-siswi sekalian. Kemudian di pemerintahan apalagi juga terbentuk organisasi, baik itu secara kecil maupun skala besarnya sudah ada dibentukkan pemerintahan pendidikan karakter. Kemudian penyaringan, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai. Nah, ini di zaman digital seperti saat ini, siswa-siswi sekalian perlu hati-hati, perlu memilih mana yang baik, mana yang tidak. Contoh yang lagi ngetopnya TikTok. Kalau kita lihat berapa yang hancur karakter adik-adik kita, anak-anak bangsa kita di situ gara-gara TikTok. Yang berjoget-joget di depan orang, memakai jilbab dalam dan sebagainya, tapi joget-joget dengan pakaian, ada bahkan yang telanjang dada. Kalau kita lihat, merusak bangsa. Maka dari itu, pilah dan perhatikan yang mana baik, itu ambil. Yang jelek, jangan. Tidak semua memang yang ada di TikTok itu jelek semua, tidak. Ada sekilas-kilas mengenai ceramah, bagus. Bagus. Ada lagi game, bermacam-macam game online. Itu juga merusak sebenarnya. Merusak. Namun karena keasikan kita terus dan terus dan terus. Maka di zaman digital ini sangat berbahaya sekali. Ya, kita tinggal tunjuk jari ini bisa mengguncangkan dunia, kata orang. Gara-gara kita hanya main, kalau kita ahli dalam IT, kita bisa merusak suatu sistem yang ada pemerintahan, bisa dengan jari ini. Nah, jadi sangat-sangat membahayakan sekali zaman digital saat ini. Siswa-siswi yang berada di rumah, perhatikan saat kita bermain, mau yang baik, mau yang bagus, atau mau yang jelek, di situ sudah ada. Nah, kembali kepada diri kita, individu tadi. Peran individu kita terima, maka dia akan masuk. Kalau kita tidak terima, ya akan keluar. Maka kita pilih yang lain yang lebih baik. Siswa-siswi sekalian, kembali ke yang ketiga, tujuan pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini memiliki tujuan juga, untuk membangun bangsa yang tangguh. Itu tujuannya. Membangun bangsa Indonesia ini lebih tangguh, bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, yang tetap pendiriannya. Namun apa kenyataannya? Kalau para siswa sekalian tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, maka kita hancur. Negara ini akan hancur nanti apabila kita tidak bisa. Nah, maka generasi seperti siswa sekalian inilah yang harus bisa memilih antara benar dan salah. Apalagi sekarang sudah jenjang SMA, sudah bukan zaman anak-anak lagi, sudah masuk remaja dan mau masuk dewasa lagi. Bahkan kalau katakan nanti dalam setahun sudah bisa 17 tahun, sudah bisa ikut memilih calon-calon legislatif kita, memilih pemimpin-pemimpin kita, bupati, gubernur, presiden, sudah bisa memilih. Nah, maka dari sekaranglah kita bina, kita bentuk diri kita. Itu perlu hati-hati siswa-siswi sekalian. Di mana ya harus terbentuk karakter yang utama. Ada 5. Dari 5 ini
yang harus benar-benar kita dapatkan. Apa 5 ini? Rupanya Pancasila. Benar? Pancasila 5 sama. 5. Religius, agamis. Seorang yang agama. Apa kalau Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sini. Ketuhanan yang Maha Esa. Sama. Apabila keimanan kita tidak ada, kita tidak akan kuat. Terombang-ambing. Orang bilang masuk ke sini, kita ikut. Ada pengajian sini, kita ikut. Setelah kita ikut, karena kita tidak memiliki dasar, tidak punya ilmu yang kuat, tidak mau membaca, tidak mau mempelajari, maka kita akan terikut apabila itu salah. Nah, kalau kita lihat gambar-gambar yang berada di sana, yang di papan ini, perhatikan yang digambar. Nah, itu suatu prestasi semua di sekolah. Dari mana itu? Apakah dari pelajari kelas? Tidak. Ini pembinaan karakter. Ini semua adalah pembinaan karakter yang berada di mana? Di eskul. Di eskul ini semuanya. Betul? Di eskul. Pembinaan karakternya di eskul, prestasi di eskul. Nah, ini dia. Kalau kita lihat gambar-gambar sini, bahkan di sana juga sudah banyak. Cuma kita tidak tahu, oh ini hanya kegiatan begini saja. Rupanya tidak. Inilah pembentukan karakter di sini. Juara piala-piala yang dipegang, setiap kegiatan-kegiatan, itu pembinaan diri kita. Kemudian religius. Contoh, untuk kita Karimun saja, cara berpakaian, budaya kita, termasuk religius. Betul? Ada tak baju kurung yang dibuka bajunya? Ada tidak pakai celana pendek? Tidak. Dengan memakai tanjak-tanjaknya itu pun suatu penutup kepalanya. Nah, di Melayu, bahkan daerah-daerah lain juga begitu. Budayanya, ia tidak lepas dengan religius, dengan agama. Ya, nah, kalau lihat kita siswa-siswi sekarang yang ada di sini pada memakai jilbab, kan sejuk melihatnya. Oh ya, mungkin siswa yang berada di rumah pergi sekolah rata-rata pakai jilbab. Ya, guru-guru kita semuanya pakai jilbab, menutup aurat semua. Nah, itu bagus, itu khusus yang muslim. Ya, dan tidak dipaksakan, karena itu kembali kepada individu, diri pribadi masing-masing. Yang kedua, nasionalis. Nah, religius, nasionalis tidak bisa terpisah ini dua. Jangan dipisah-pisahkan. Antara agama dengan Pancasila kita mendengar, jangan dipisahkan. Ini sama. Dimanapun dia berada selalu berdampingan. Di Pancasila berdampingan. Pendidikan karakter dia berdampingan. Dalam kehidupan sehari-hari pun dia akan berdampingan. Integritas, jati diri kita, bagaimana kita, pembentukan diri kita, kemudian mandiri. Nah, apalagi yang namanya mandiri, saya bilang tadi, kegiatan pramuka itu memang diajarkan untuk belajar mandiri. Kita kegiatan perkemahan, yang dulu tidak pernah masak di rumah, sampai di perkemahan, kena tugas, kena piket, masak, nyapu. Nah, jadi pandai masak untuk kawan-kawan, 8 orang, 10 orang. Di rumah mana mau masak? Betul, siswa-siswi sekalian? Ya, jangankan mau masak untuk keluarga, sedangkan baju sendiri pun tidak mau dicuci. Nah, ini namun dibentuk. Karakter-karakter inilah karakter yang baik, inilah yang harus dibentuk. Kemudian gotong royong. Wah, pramuka selalu. Ini semua di pramuka ada. Gotong royong sudah pasti itu diberikan. Ya. Sikap toleransi, gotong royong, kerjasama, kekeluargaan ada di pramuka. Dan begitu juga organisasi lainnya, eskul-eskul lainnya itu pasti ada. Karena juga tidak lepas dari 5 karakter utama ini kita. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, siswa yang berada di rumah kalau ingin bertanya silakan, nanti klik komennya mungkin di situ yang diberikan oleh panitia. Boleh, nanti suatu saat akan kita jawab.
Selanjutnya, nilai pendidikan karakter. Nah, ini pembentuk karakter kita. Tadi ada religius, agama, sama kejujuran, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, semangat, sikap dan demokratis, rasa ingin tahu, kebangsaan, cinta tanah air, sikap toleransi, cinta damai, peduli terhadap lingkungan, kemudian sikap bersahabat, menghargai prestasi, gemar membaca, peduli sosial, rasa tanggung jawab. Semua sudah ada di eskul ini. Ya, ini pembentukan. Kenapa saya bilang sekitar 60%, 70% ada di eskul untuk pendidikan karakter paling banyak. Kalau di kelas itu apa? Proses belajar mengajar. Ada pendidikannya, pendidikan karakternya ada. Dibagi, piket kelas, kadang disuruh maju supaya berani. Itu ada, tetap ada. Siapa yang mau bertanya silakan, siapa yang mau jawab silakan. Itu dibentuk karakternya. Coba si A bacakan puisi ke depan, atau tampilkan ke depan, atau terangkan ke depan. Ada, tapi tidak akan sebanyak di eskul. Oleh karena itu pendidikan karakter itu selalu banyak di eskul. Saya sangat berterima kasih sekali kepada SMA Negeri 1 ini, ya, yang memberikan materi kepada saya pendidikan karakter. Karena tepat sekali bahwa pendidikan karakter itu adalah yang saya kelola, yang saya pegang saat ini, yang saya geluti saat ini, yaitu pendidikan karakter di kepramukaan. Jadi sangat tepat sekali. Terima kasih kepada SMA Negeri 1 Karimun. Baik, selanjutnya penguatan pendidikan karakter. Itu ada, tadi saya bilang, keluarga, sekolah, komunitas. Nah, ini kita bahas sekali. Kalau tadi sekilasnya. Baik, yang pertama keluarga, tadi saya bilang harus harmonis, ceria dalam satu keluarga, senyum sapa. Di sini keluarga. Coba di antara ayah dan ibu selalu bertengkar, selalu masam-masaman, antara adik dengan kakak selalu bercekau, kata orang Melayu, ya kan? Bagaimana bisa terbentuk di situ? Maka muka mengkerut terus, jadi seperti orang tua. Jangan-jangan 20 tahun sudah mengkerut. Kalau terjadi tidak bagus. Maka dihindari itu semuanya. Oleh karena itu, kalau Islam selalu mengajarkan, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang senang, diajarkan. Baik. Kemudian di sekolah. Kalau kita lihat di sekolah ini sudah sangat banyak pendidikan karakternya. Bahkan sampai saat ini pun, ya, pendidikan karakter diberikan di PLS. Sangat tepat sekali. Betapa prestasi-prestasi yang diberikan oleh SMA untuk kakak-kakak kamu yang sudah tamat, mereka berprestasi banyak. Kemudian menetaskan beberapa pejabat-pejabat khususnya di Karimun. Ada yang anggota dewan, ya. Bahkan pemimpin-pemimpin Karimun nantinya mudah-mudahan dari SMA 1 Karimun ini. Mungkin adik-adik atau siswa yang berada di rumah, mudah-mudahan suatu saat nanti akan menjadi pemimpin Karimun. Dengan pendidikan karakter, bentuk pendidikan karakter yang baik, maka akan lebih baik. Kemudian untuk komunitas. Komunitas ini saya bilang banyak sekali di eskul yang paling kita perlu memberikan. Karena hanya di komunitas-komunitas seperti inilah yang akan kita dapatkan lebih banyak pendidikan karakter, pembinaan diri kita lebih baik ke depan. Nah, kenapa? Ini sebagian gambar yang kita berikan, baik di luar kegiatan sekolah, ya, maupun di dalam sekolah, semuanya diberikan. Berani, mental, berdiri depan orang ramai, tidak takut lagi. Dengan cara-cara apapun yang kita diberikan di pendidikan eskul, ekstrakurikuler itu sangat bermanfaat. Sayang adik-adik sekalian, siswa sekalian apabila tidak mengikuti eskul. Pilihlah eskul yang berada di sekolah ini. Apapun eskulnya, itu semua membentuk karakter kita, pendidikan karakter kita, semuanya. Nah, bahkan sebenarnya harus diwajibkan seorang siswa harus memiliki eskul. Bagaimana intrasekolah? Itu lebih bagus lagi, karena itu akan memimpin adik-adik yang memimpin banyak orang ini. Terbentuk di situ OSIS. Nah, itu lebih bagus lagi pemilihan di situ. Dan tidak semua orang bisa masuk ke situ. Perlu seleksi, perlu cara dan sidang dan sebagainya, maka lebih baik lagi. Baik.
selanjutnya kita masuk kepada suatu permainan ice breaking kita. Nah, mungkin di permainan inilah yang akan kita lihat bagaimana siswa sekalian akan mengetahui pendidikan karakternya, di mana akan terbentuknya. Kalau kita lihat dan kita pelajari nanti setelah kawan-kawan kamu, kakak-kakak kamu yang ada di sini, ya, siswa sekalian di rumah bisa melihat, bisa menelaah, pelajari. Oh, ini. Baik, yang pertama, ikuti perintah saya. Nah, jadi bagi yang berada di rumah boleh, yang di ruangan ini juga boleh. Oke, kameramen ke arah peserta saja. Baik. Ya, yang berada di sini silakan ikut. Yang pertama, ikuti perintah saya. Kita ikut pergerakan tangan. Ikuti perintah saya. Perhatikan, simak. Oke, 5. Buka, tutup. Angkat. Buka, tutup. Buka, tutup. Tutup. Nah, konsentrasi. Di sini harus mengikuti perintah. Oke, sekali lagi. Ke depan. Ke kanan. Ke kiri. Ke belakang. Putar. Stop. Putar. Stop. Tutup tangannya, tutup. Putar. Stop. 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 Nah, ingat yang pertama salah. Nah, di sini konsentrasi. Kita pembentukan diri kita. Jangan sekali-kali mengikuti hanya pergerakan saja. Tapi apa yang diucapkan itulah yang menjadi suatu pegangan. Karena manusia itu yang dipegang adalah janji kata-katanya. Bukan ekornya seperti seorang hewan. Ya, seekor hewan, bukan. Oke, ke depan. Kanan, kiri, atas, ke bawah. Ke bawah kemana? Kok melihat orang? Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, disinilah pembentukan. Ya, yang harus kita perhatikan. Pikirkan kembali. Antara gerakan tangan, mata, pikiran menjadi satu. Kita coba sekali lagi ke depan. Kanan, kiri, atas, putar, stop, putar, stop. Bagi cepat, putar, stop. Yang putra, ayo cepat. Putar, stop, putar, stop, putar, stop, stop. Kenapa tangannya berputar? Ya, ingat konsentrasi, konsentrasi. Oke, turunkan tangannya. Kita coba ikuti perintah saya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Yang saya suruh sebut 4-nya. Perintah saya 4, bukan tepuk 4. Nah, ini kalau kita perhatikan. Apabila saya sebut tepuk, maka kita perintahnya tepuk. Tapi saya tidak mengatakan tepuk. Oke, kita coba. Tepuk 1, 2. Nah, itu bagus. Ya, walaupun sudah mau mengangkat tak bunyi, ada remnya. Itu sudah mulai bagus. Artinya sudah mulai menarah ke sana. Baik. Selanjutnya sampai jam berapa? Oke, tak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Yang kedua. Oke, boleh ke depan. Ke depan, ya. 8 orang. Ayo, naik. Jangan ambil. Oke. Di sini. Oke, sana. Ya. Jaga jarak. Ada depan sedikit. Oke. Ya. Sampai. Oke. Depan lagi boleh? Depan lagi. Ya, biar muat. Oke, depan sedikit ya. Naik aja. Baik.
Diam semuanya. Sudah semua? Sudah sampai? Oke, terus. Oke. Baik. Siswa-siswi sekalian yang berada di rumah. Nah, disinilah pembentukan karakter, menerima apa yang orang berikan, kita sampaikan dengan benar. Tidak ada yang suara. Oke, semuanya dipegang. Tutup videonya. Ya, menghadap ke depan. Oke, tunjukkan. Baik, silakan. Lihat. Hasil yang diberikan dari awal sampai ke akhir kosong. Tampakkan semua. Tampakkan, ya. Baik. Ini salah satu contoh. Jadi, kenapa berubah sampai ke sana? Padahal kita hanya membentuk urutannya seperti ini. Baik, kita coba yang kedua. Ganti orang. Kosong. Oke, yang masih kosong kita lanjutkan. Sekali lagi, perhatikan. Coba yang putra belakang. Ada yang belum? Sudah semua? Oke, baik. Satu lagi. Oke, sekarang kita menggunakan kata-kata. Oke, menggunakan kata-kata. Perintah dan gerakan. Oke, siap. Lurus ke atas. Diagonal ya. Diagonal ke bawah. Kita harus mengikuti apa yang bisa Anda tuliskan. Jangan berpikiran sendiri. Oke, selesai. Oke, ya, balikan.
seperti tadi gambarnya, ada foto spidolnya. Baik. Nah, di sini karena lihat dari awal sudah salah. Kenapa? Karena dia berpikiran sendiri, gambar apa ya? Gambar apa ya? Dia tidak bisa menyampaikan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Nah, kalau kita merasakan apapun, dia akan mengikuti walaupun letak posisinya salah. Garis lurus, maka kita buat garis lurus. Orang melintang, walaupun posisinya tidak tepat, tapi kita sudah menerapkan apa yang disampaikan awal. Bukan mengarang sendiri. Jadi informasi itu sangat penting. Inilah karakter kita. Jadi pada saat kita mendapat informasi, jangan salah menyampaikan informasi kepada orang lain. Akibatnya apa? Ya seperti ini. Seharusnya menjadi sebuah rumah kecil saja sederhana, tapi gambarnya berbeda-beda. Ya. Kenapa? Padahal yang di sini bukan. Yang nomor 1 seperti ini sudah mendekati. Karena mengarang sendiri. Padahal yang pertama beda sekali, tapi yang ini sudah mendekati garis, ada garis lurusnya. Ya, coba buka. Nah, tulisan. Ya, sangat tidak sampai komunikasinya. Baik, terima kasih untuk silakan dulu spidolnya letakkan kembali di sini. Yang ketiga, siswa-siswi yang berada di rumah, konsentrasi dan ketelitian itu sangat penting di dalam suatu informasi, dalam pendidikan karakter kita. Apabila kita tidak konsentrasi terhadap sesuatu, maka kita akan salah menyampaikan. Itu adalah suatu karakter kita. Nah, maka kenapa yang terjadi hoax dalam negara ini selalu begitu? Nah, begitu. Apa yang disampaikan dilarikan ke tempat lain. Dimiringkan, dibuat yang tidak sesuai. Menurut kita sesuai, tapi sebenarnya tidak. Ketelitian, setiap apapun kita betul-betul teliti menyampaikan. Ya, karakter kita. Selanjutnya, di sini ada suatu perhitungan. Mungkin saya rasa kalau matematika semuanya sudah menguasai. Karena sudah dari kecil, dari SD, SMP, SMA sudah diajarkan. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16. 1 kali 1, 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16, 8 kali 8, 64, 64 kurang 16, 48, 16 kurang 8, 8 kurang 4, 6, 4 kurang 4, 0. Bagaimana? Saya rasa kalau seperti ini semuanya bisa. Ada yang tanyakan? Bagaimana siswa yang berada di rumah? Ada yang ingin sampaikan? Saya rasa matematika sudah menguasai semua masalah perhitungan. Nah, apakah kita akan menerima? Apabila benar itu benar, kita akan sampaikan benar kepada orang. Apabila itu salah, kita sampaikan salah kepada orang. Apakah benar itu kita jadikan salah? Nah, ini yang perlu kita teliti. Jadi seorang pendiri yang memiliki karakter yang baik, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apabila tegas, kita harus tegas kalau itu benar. Jangan sekali-sekali kita tidak tegas. Dalam perhitungan ini mungkin bisa kita lihat, baik itu penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian dan sebagainya. Baik, ada yang tanyakan? Yang berada di sini, ada yang tanyakan? Silakan. Tidak ada? Menerima? Bagaimana siswa di rumah? Silakan nanti komentarnya. Baik, ada? Tidak ada? Sudah diakui semuanya benar? Kenapa? 8 kurang? Kenapa? Jadi itu salah. Kenapa yang salah kamu protes?
Kenapa yang salah diprotes? Kenapa kamu tidak katakan, Pak, di situ ada berapa? 12 soal. Ternyata alhamdulillah ada 11 soal benar juga. Kenapa tidak yang benarnya kamu bicarakan? Kenapa harus yang salahnya yang dipermasalahkan? Nah, itu dia. Kita manusia, karakter yang buruk selalu ada berada diri kita. Maka kita harus hilangkan itu. Kenapa kita tidak memuji orang yang sudah 1000 kali atau 100 kali benar, baik, tak pernah kita puji. Tapi kita satu kali kesalahan dia, kita selalu menyebutnya, selalu membulinya. Mungkin ada akan terjadi pada teman-teman kalian. Teman kalian sudah berbuat baik pada kalian, sudah berbuat baik selama ini, membantu, menolong, traktir dan sebagainya. Tidak pernah kalian memujinya. Oh, kawan saya itu sangat baik sekali. Tidak pernah. Tapi pada saat sekali dia salah pada kalian, atau dia membuli kalian sekali, seterusnya kalian akan ingat. Betul? Karena kesalahan itu yang akan kalian cari. Nah, itulah karakter kita. Maka rubahlah itu. Pujilah yang baik, betulkan yang baik, maka yang salah kita sedikit hilangkan. Nah, disitulah pembinaan karakter. Kita tahu 8 kurang 4 sama dengan 4. Tapi itu kan cuma 1. Kenapa harus kalian protes 1? Sementara yang 11 tidak diprotes. Yang lainnya betul kan? Wah, betul. Maka itulah yang harus kita rubah. Jangan sekali-kali kita membuli orang sehingga menutupi gara-gara 1 kesalahannya, yang lainnya kita lupakan. Jangan. Jadikan yang salah 1 itu ditutupi oleh yang baik tadi, yang banyak-banyak tadi. Betul? Itu karakter pembentukan diri kita. Jadi kita jangan selalu mencari kesalahan orang lain. Bagaimana kalau kita benarkan, Pak, yang 8 kurang 4 sama dengan 4? Pak, itu salah. Beda. Kalimat-kalimat ini yang perlu kita pelajari. Pembentukan karakter diri kita perlu kita terus asah. Bagaimana kita selalu positive thinking kepada orang, selalu berbaik hati kepada orang, selalu menerima kesalahan orang kepada kita. Kita terima salahnya, jangan kita membalas kesalahan itu. Itu yang paling sulit. Namun kita pelajari sedikit demi sedikit. Lumrah, manusiawi. Ya, cuman Rasulullah SAW saja yang tidak bisa kita jangkau akhlakul karimahnya. Begitu dilempar orang, diganti dengan senyum. Diludahin orang, senyum. Orang itu sakit, dibawa kue, dibawa buah. Kita tidak bisa mencontoh. Kenapa? Nah, tadi. Maka belajarlah dari sekarang pendidikan karakter kita. Kita coba. Mungkin ada kawan kita yang selalu salah sama kita, hilangkan yang salah itu. Lupakan yang salah. Kita ingat yang baik-baiknya. Oh, dia baik sekali sama saya. Kadang pergi sekolah jemput saya, pulang sekolah antar saya. Kadang mau bermain dia jemput saya, telepon saya dan sebagainya. Kalau kita pikirkan dia telepon sudah berapa habis pulsa, dia menjemput saya, berapa minyak yang sudah dia keluarkan. Ingat yang baiknya. Jangan pada saat itu dia tidak menjemput kita sekali, kita bukan main marahnya kepada dia. Betul? Itu yang selalu terjadi. Maka hilangkanlah yang seperti itu, karakter diri. Baik, terima kasih kepada siswa-siswi yang berada di rumah. Semoga pendidikan karakter yang sedikit ini bisa dipelajari, bisa diamalkan, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Karimun yang telah mempercayakan kepada saya untuk pembinaan karakter. Sebagai seorang manusia tidak luput dengan salah dan silapnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.